Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arno Fernando dari Teknik Elektro Universitas Mataram. Di video ini saya akan menjelaskan tentang polimer sebagai tugas mata kuliah bahan listrik. Selamat menyaksikan. Asal-usul kata polimer. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh mengenai pembahasan kita tentang polimer, kita harus mengetahui dulu apa sih asal-usul dari kata polimer. Kata polimer merupakan turunan dari bahasa Yunani yaitu poli dan mer. Poli berarti banyak, sedangkan mer berarti bagian. Polimer memiliki sinonim yaitu makromolekul. Sinonim ini berkaitan dengan polimer sintetik yang dihasilkan dari molekul-molekul sederhana yang disebut monomer. Penggunaan kata polimer pertama kali dilakukan pada tahun 1833 oleh kimiawan berkebangsaan Swedia, yaitu Berzelius. Para kimiawan pada abad ke-19 Masehi bekerja dengan melibatkan molekul tanpa memiliki suatu pengertian yang jelas mengenai strukturnya. Pengertian polimer. Menurut Wikipedia, polimer adalah rantai berulang dari atom yang panjang terbentuk dari pengikat yang berupa molekul identik yang disebut monomer. Contoh yang paling populer yaitu plastik dan DNA. Sifat polimer. Sifat polimer. Polimer memiliki 4 sifat, yakni sifat fisik. Dalam material polimer, sifat fisik berhubungan dengan berat molekul dan densitas material polimer yang dihasilkan. Pada umumnya, semakin besar berat molekul maka polimer yang dihasilkan semakin baik. Karena itu berarti bahwa molekul polimer tersebut tersusun dari banyak monomer yang membentuk rantai, sehingga tidak gampang rusak atau pecah. Sifat termal. Sifat termal merupakan ketahanan polimer terhadap suhu serta karakteristik polimer pada suhu tertentu. Sifat mekanik. Jika kita berbicara material untuk aplikasi yang luas, maka kita tidak akan terlepas dari sifat mekanik yang menentukan kekuatan dan ketahanan dari material tersebut. Sifat mekanik yang paling umum yaitu strength atau kekuatan, di mana sifat ini menunjukkan kekuatan material polimer dalam mengalami tekanan, sampai terjadinya break atau pecah. Sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang berhubungan dengan interaksi dan reaktivitas material polimer terhadap molekul lain, ataupun terhadap kondisi lingkungan tertentu yang akan mengakibatkan perubahan struktur molekul pada material tersebut. Klasifikasi polimer. Klasifikasi polimer. Polimer dapat diklasifikasikan menjadi 6 bagian. Yang pertama, berdasarkan asalnya, kedua berdasarkan jenis monomernya, ketiga berdasarkan sifat termalnya, keempat berdasarkan strukturnya, 5 berdasarkan kegunaannya, dan 6 terakhir berdasarkan reaksi polimerisasi. Berdasarkan asalnya, polimer dapat dibagi menjadi polimer alam, semisintetik, dan sintetik. Polimer alam telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Polimer alam adalah senyawa yang dihasilkan dari proses metabolisme makhluk hidup. Jumlahnya yang terbatas dan sifatnya polimer yang kurang stabil menyebabkan penggunaannya sangat amat terbatas. Contohnya seperti amilum atau pati dalam beras, jagung, dan kentang, selulosa dalam kayu, protein terdapat dalam daging, dan karet yang diperoleh dari getah atau lateks pohon karet. Polimer semisintetik. Polimer semisintetik yaitu polimer yang diperoleh dari hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia. Contohnya rayon, yaitu serat sintetis yang dibuat dari kayu, selulosa. Polimer sintetik. Polimer sintetik adalah polimer yang dibuat dari molekul sederhana, monomer dalam pabrik, atau polimer yang dibuat dari bahan baku kimia disebut polimer sintetis seperti politena, polipropilena, polivinil, klorida atau PFG, dan nilon. Kebanyakan polimer ini sebagian plastik yang digunakan untuk berbagai keperluan baik dalam rumah tangga, industri, mainan anak, dan lain sebagainya. 2. Jenis monomernya. Berdasarkan jenis monomernya, polimer dapat dibagi menjadi 2, homopolimer dan copolimer. Homopolimer adalah polimer yang monomernya sejenis, contohnya selulosa dan protein. Copolimer atau copolimer disebut juga dengan heteropolimer, adalah polimer yang monomernya tidak sejenis, contohnya dacron, nilon 66, melamin fenol formaldehida, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berdasarkan sifat termal. Berdasarkan sifat termalnya, polimer dapat dibagi menjadi 2, polimer termoplastik dan polimer termosetting. Polimer termoplastik adalah polimer yang memiliki atau punya sifat tidak tahan terhadap panas. Jika polimer jenis ini dipanaskan, maka menjadi lunak atau meleleh, dan didinginkan akan mengeras. Contohnya botol plastik, kantong plastik, dan jas hujan. Polimer termosetting adalah polimer yang memiliki atau mempunyai sifat tahan terhadap panas. Jika polimer ini dipanaskan, maka tidak dapat meleleh, sehingga tidak dapat dibentuk ulang kembali.
Contohnya asbak, fitting lampu, dan steker listrik. Keempat, berdasarkan strukturnya. Berdasarkan strukturnya, polimer dapat dibagi menjadi 3, yaitu polimer linear, polimer bercabang, polimer jaringan 3 dimensi, the 3-dimensional network. Polimer linear adalah polimer di mana unit berulang bergabung dari ujung ke ujung dalam bentuk tunggal rantai. Rantai panjang ini fleksibel dan dapat dianggap sebagai massa spaghetti, di mana setiap lingkaran mewakili unit berulang. Contohnya seperti gelas plastik dan nilon. Polimer bercabang. Polimer bercabang adalah polimer linear yang memiliki cabang dengan panjang yang berbeda pada rantai utama. Contohnya glycogen. Polimer jaringan 3 dimensi atau 3-dimensional network. Polimer jaringan 3 dimensi atau polimer ikatan silang adalah polimer linear yang dapat dihubungkan bersama untuk membentuk jaringan 3 dimensi. Contohnya seperti berkelit dan resin urea formaldehida. 5. Berdasarkan kegunaannya. Berdasarkan kegunaannya, polimer dibagi menjadi 3, yaitu commodity polimer, engineering polimer, fungsional polimer. Polimer komersial atau commodity polimer banyak dipakai dalam kehidupan sehari karena biaya yang terjangkau. Polimer ini diproduksi oleh negara berkembang. Contohnya polyvinyl klorida, PVC yang digunakan dalam bahan bangunan dan isolasi kabel. Engineering polimer atau polimer teknik. Polimer teknik merupakan jenis polimer yang cukup mahal dan canggih dengan sifat mekanik yang unggul serta daya tahan yang lebih baik. Polimer ini sebagian diproduksi oleh negara berkembang dan oleh negara maju. Polimer teknik banyak dipakai dalam bidang barang elektronik dan listrik seperti komputer dan mesin bisnis, transportasi, bahan bangunan, serta barang-barang konsumsi. Contohnya polyester dan polikarbonat. Yang ketiga adalah fungsional polimer atau polimer fungsional. Polimer fungsional merupakan polimer yang dibuat untuk tujuan khusus dengan skala produksi kecil. Polimer ini diproduksi oleh negara maju. Contohnya polimer fungsional adalah biopolimer dan Nomex. Keenam dan terakhir, klasifikasi polimer berdasarkan reaksi polimerisasi. Reaksi polimerisasi adalah reaksi penggabungan molekul-molekul kecil atau monomer yang membentuk molekul yang besar. Ada 2 jenis reaksi polimerisasi, yaitu polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Polimerisasi kondensasi adalah polimer yang terbentuk dari adanya reaksi monomer satu dengan lainnya melalui proses pelepasan molekul, contohnya seperti nilon, kevlar, silikon, rubber, dan polyester. Polimer adisi. Polimer adisi adalah proses penggabungan atau bergabungnya monomer-monomer yang mempunyai ikatan rangkap dalam kondisi jenuh. Contohnya polietilena, teflon, PVC, PVA, dan PMMA. Dampak negatif polimer. Selain polimer memberikan manfaat, kegunaan, dan keuntungan yang banyak, polimer juga memberikan dampak negatif baik bagi manusia maupun bagi lingkungan sekitar atau alam. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak barang-barang yang digunakan merupakan polimer sintetis, mulai dari kantong plastik untuk belanja, plastik pembungkus makanan dan minuman, kemasan plastik, alat-alat listrik, alat-alat rumah tangga, dan alat-alat elektronik. Setiap kita belanja dalam jumlah kecil maupun besar, misalnya di warung, epicentrum, Indomaret, Alfamart, selalu kita akan mendapatkan pembungkus plastik atau kantong kresek. Barang-barang tersebut merupakan polimer sintetis yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Akibatnya, barang-barang tersebut akan menumpuk dalam bentuk sampah yang tidak dapat membusuk, serta menyumbat saluran air yang menyebabkan banjir. Sampah polimer sintetis juga tidak dapat dibakar, karena akan menghasilkan senyawa dioksin. Dioksin adalah suatu senyawa gas yang sangat beracun dan bersifat karsinogenik, menyebabkan kanker. Plastik vinyl klorid tidak berbahaya, tetapi monomer vinyl klorid sangat berbahaya dan karsinogeniknya menyebabkan cacat lahir. Plastik yang digunakan sebagai pembungkus makanan jika terkena panas dikhawatirkan monomernya akan terurai dan mengontaminasi makanan. Cara penanganannya. Dalam menyikapi dampak negatif yang disebabkan oleh polimer atau plastik, ada 2 cara penanganan yang dapat dilakukan. Yang pertama, daur ulang atau recycle. Daur ulang atau recycle adalah penanganan limbah plastik yang paling ideal, tetapi hal itu tampaknya tidak mudah untuk dijalankan. Proses daur ulang melalui tahap pengumpulan, sortir, pelelehan, dan pembentukan ulang. Tahap paling sulit adalah pengumpulan dan pemisahan. Kedua tahap ini akan lebih mudah dilakukan jika masyarakat dengan disiplin berpartisipasi dengan membuang sampah plastik di tempat sampah. Yang kedua, incineration atau incineration.
Generasi to generation adalah dengan membakar sampah pada suhu yang tinggi. Limbah plastik mempunyai nilai kalor yang tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Akan tetapi, pembakaran sebenarnya menimbulkan masalah baru, yaitu pencemaran udara. Untuk itu, pembakaran harus dilakukan dengan pengontrolan yang baik untuk mengurangi polusi udara. Kesimpulan. Dari materi yang telah kita bahas, kita dapat menyimpulkan bahwa polimer merupakan suatu golongan kimia yang penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam sektor industri. Beberapa polimer banyak digunakan adalah plastik, serat, karet, dan nilon. Beberapa senyawa penting yang ada dalam tubuh manusia juga merupakan polimer, seperti karbohidrat dan protein. Proses pembentukan polimer dari monomer disebut sebagai polimerisasi. Ada dua jenis polimerisasi, yaitu polimerisasi adisi dan kondensasi. Polimer dapat berasal dari alam maupun buatan. Selain mempunyai peran dan dampak positif bagi kehidupan manusia, polimer juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap alam dan manusia. Seperti sisa penggunaan bahan plastik akan menjadi limbah dan akan susah diurai. Untuk itu dibutuhkan inovasi baru dan kesadaran diri tiap manusia untuk menanggulangi masalah ini. Karena di saat alam ini rusak, disitulah awal kepunahan manusia. Now the sunshine brings the light, fill me out.